Kali ini kita membahas tentang konsep logos. Logos bagi pemahaman kekristenan dan logos dalam pemahaman pagan atau agama misteri. Injil Yohanes dibuka dengan bagian teks yang terkenal dan puitis. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala apa yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Banyak pembaca mengira teks ini sangat mengagumkan, tetapi benar-benar tidak mengerti apa artinya. Tidak mengherankan karena tanpa pengetahuan tentang filosofis pagan, teks ini benar-benar di luar akal manusia. Bahasa Yunani aslinya diistilahkan dengan word, diterjemahkan sebagai logos. Konsep logos sama sekali asing bagi Yudaisme dan seluruhnya berasal dari agama misteri pagan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Heraklitus mengungkapkan konsep logos yang dibagikan kepada semua. Konsep pagan ini jauh lebih tua dari konsep Yunani. Konsep logos dapat ditemukan pada teks piramida Mesir kuno dinasti ketiga yang ditulis lebih dari 2500 tahun sebelum era kekristenan. Clemens dari Alexandria mengutip kata-kata legendaris orang bijak pagan Orpheus yang menyatakan, "Lihatlah logos ilahi, tapaki jalan sempit itu dengan hidup yang baik, dan pandanglah Dia, penguasa besar dunia, raja abadi kita." Bagaimana seharusnya memahami konsep kuno tentang logos? Dalam bahasa Yunani kuno, logos memiliki banyak tingkat dan arti yang tidak selalu dipahami dengan istilah firman. Bapak Gereja, Clemens dan Origen, yang menggambarkan logos sebagai ide dari ide-ide atau pemikiran utama dari Tuhan. Orang bijak pagan legendaris Hermes mengungkapkan konsep yang persis sama. Dia menggambarkan logos adalah ide-ide muncul dari keesaan Tuhan seperti sebuah sabda atau pikiran atau ide. Bagi Hermes, Clement, dan Origen, logos adalah pikiran pertama dari pikiran Tuhan yang agung, yang melaluinya Dia menciptakan alam semesta. Orang Kristen mempersonifikasikan hubungan antara Tuhan dan logos sebagai hubungan antara seorang bapa dan seorang putra atau anak. Logos adalah anak Tuhan, namun mereka juga mengajarkan bahwa Bapa dan Putra adalah satu aspek. Injil Yohanes mengungkapkan paradoks ini. Logos bersama-sama dengan Allah, dan logos adalah Allah. Ini sebenarnya adalah doktrin pagan kuno yang dikemukakan oleh Hermes, yang juga menyebut logos sebagai anak Tuhan. Dia menjelaskan logos seperti ide dan pikiran. Bapa dan Putra benar-benar satu, tetapi ketika terpisah satu sama lain, mereka muncul sebagai dua. Demikian pula Heraklitus pada abad ke-6 sebelum Masehi yang menulis Bapa dan Putra adalah sama. Bagaimana kita harus memahami hubungan misteri antara logos dan Tuhan, Bapa dan anak? Clemens menulis, anak adalah kesadaran Tuhan. Bapa melihat dunia seperti yang tercermin dalam Putra. Logos adalah kesadaran Tuhan akan dirinya. Artinya, Dia adalah jiwa dari alam semesta yang sadar melalui semua makhluk. Inilah mengapa Heraklitus berangkat dari konsep logos yang dibagikan kepada semua. Karena logos itu adalah kesamaan esensial identitas manusia atau identitas kita. Filsuf Kristen Origen menulis, sebagaimana tubuh kita meski terdiri dari banyak anggota, namun disatukan oleh satu jiwa, jadi alam semesta harus dianggap sebagai makhluk hidup yang sangat besar, yang dimiliki bersama oleh kekuatan satu jiwa dan logos Tuhan. Seperti yang dikatakan Injil Yohanes kepada kita bahwa Yesus adalah perwujudan dari logos, demikian juga Pultrax yang memulai agama pagan mengajarkan bahwa Osiris adalah logos itu sendiri, transenden dan tidak dapat dilanggar. Dengan menyamakan Yesus Kristus dengan logos, Injil Yohanes memperjelas bahwa Dia, dalam hal ini Yesus, adalah personifikasi dari satu jiwa semesta, seperti Osiris, Dionysius dalam pemahaman orang pagan.
Jadi dapat disimpulkan, Kristus ada di dalam kita semua karena Dia adalah esensi sifat ilahi yang dimiliki oleh setiap manusia. Dari perspektif ini, anak Tuhan bukanlah tokoh sejarah yang hidup pada waktu tertentu saja, tetapi merupakan konsep prinsip filosofis yang kekal. Karena seperti yang ditulis Origen, Bapa tidak melahirkan putra, tetapi selalu melahirkan Dia. Jadi apakah ada perbedaan nyata antara pemahaman Kristen dan pagan tentang logos? Perbedaan dan pemisahan. Ide esensial memisahkan kaum pagan dan Kristen di dunia pagan kuno adalah keyakinan Kristen bahwa hanya ada satu orang saja yang secara harafiah adalah logos yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Menggunakan bahwa gagasan logos yang dibagikan kepada semua manusia dalam beberapa cara dapat dimanifestasi dalam satu manusia menjadi tidak mungkin. Karena itu, konsep logos semacam ini, kekristenan menghabiskan waktu berabad-abad untuk memperdebatkan apa artinya logos. Profesor Max Miller memberitahu kita dengan tegas bahwa siapapun yang menggunakan istilah seperti logos atau kata monogenes atau satu-satunya yang diperanakan, protokos atau yang sulung, Hios Tauteu atau anak Allah, telah meminjam benih pemikiran religius dari filsafat Yunani. Tulisan-tulisan orang Kristen mula-mula, termasuk Perjanjian Baru, penuh dengan konsep pagan semacam ini, yang tidak diperhatikan karena disamarkan oleh terjemahan bahasa Inggris yang amat buruk dari bahasa Yunani asli. Rasul Paulus misalnya menggambarkan Tuhan berbicara tentang misteri ilahi dalam roh. Baptisan dan ekaristi disebut sebagai misteri. Rasul yang memimpin upacara dipanggil sebagai mistago. Masa jemaat diinisiasi disebut mistagogia, sebuah kata yang masih digunakan oleh ortodoks Yunani umat Kristen untuk menggambarkan sengsara Yesus. Filsuf Kristen Origen menyebut kekristenan disebut dengan de telete, yang berarti inisiasi. Demikian pula kritikus pagan Lucian memandang kekristenan mula-mula sebagai versi lain dari agama misteri, dengan menyebut sebagai telete baru atau sebuah inisiasi baru. Jadi, kekristenan literal dan agama misteri dalam merupakan agama persaudaraan dalam satu kemah. Ketika kemah ini nanti menjadi konflik dan berpisah, nanti kita akan melihat pada video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tuhan dari segala zaman dan dari segala masa menyertai kita semua. Amin.